Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nela Wijaya dengan NIM 444624113 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi otot pada manusia. Fisiologis otot. Otot merupakan jaringan tubuh yang mampu berkontraksi dan relaksasi. Berkontraksi artinya memendek dan relaksasi artinya mengendur. Otot juga berfungsi menghasilkan gerakan, menjaga postur dan mendukung fungsi fisiologis, yang artinya kemampuan ini memungkinkan tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari gerakan sederhana hingga gerakan kompleks. Bekerja sama dengan sistem rangka dan saraf untuk gerakan terkoordinasi. Aktivitas otot sendiri memerlukan energi dari proses metabolisme. Otot berperan penting dalam aktivitas sehari-hari manusia, seperti berlari, berjalan, mengangkat beban, dan bekerja. Selanjutnya ada jenis-jenis otot manusia. Otot manusia terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka melekat pada tulang dan bekerja secara sadar untuk gerakan tubuh. Artinya, kontraksinya dapat dikendalikan oleh kehendak manusia, seperti berjalan, menulis, atau mengangkat tangan. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos terdapat pada organ dalam dan bekerja tidak sadar. Artinya, otot ini tidak dapat dikendalikan secara langsung aktivitasnya oleh manusia, dan kontraksi otot polos berlangsung secara perlahan dan teratur. Namun, mampu bekerja dalam waktu lama tanpa cepat lelah. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada bagian jantung dan berfungsi memompa darah terus-menerus. Otot ini bekerja secara tidak sadar dan berkontraksi secara ritmis atau terus-menerus sepanjang hidup manusia. Struktur otot jantung memiliki ciri yang khas, yaitu bergaris-garis seperti otot rangka, tetapi bekerja otomatis seperti otot polos. Selanjutnya ada struktur dasar otot. Otot tersusun atas serabut otot atau serat otot, yaitu sel-sel otot yang memanjang dan berfungsi sebagai unit dasar penyusun jaringan otot. Di dalam serabut terdapat miofibril. Miofibril tersusun dari sarkomer sebagai unit fungsional. Jumlah miofibril yang banyak di dalam serabut otot menyebabkan otot mampu berkontraksi dengan kuat. Selanjutnya ada sarkomer. Sarkomer terdiri dari filamen, aktin, dan miosin. Sarkomer merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari miofibril yang bertanggung jawab langsung terhadap kontraksi otot. Filamen aktin dan miosin merupakan dua jenis filamen utama yang terdapat di dalam sarkomer. Aktin merupakan filamen tipis, sedangkan miosin adalah filamen tebal. Kedua filamen ini tersusun secara teratur sehingga membentuk pola khas pada otot lurik. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot terjadi melalui teori filamen geser. Filamen aktin dan miosin bergeser sehingga sarkomer memendek. Pergeseran ini menyebabkan sarkomer sebagai unit fungsional otot menjadi lebih pendek sehingga seluruh miofibril dan serabut otot ikut memendek. Akibatnya, otot secara keseluruhan mengalami kontraksi. Proses ini diawali oleh impuls saraf yang melepaskan ion kalsium. Ion kalsium memungkinkan ikatan antara aktin dan miosin. Kalsium akan berikatan dengan protein tertentu pada aktin sehingga membuka tempat perlekatan bagi kepala miosin. Dengan demikian, interaksi aktin-miosin dapat berlangsung secara efektif. Selanjutnya ada energi kontraksi berasal dari pemecahan ATP. ATP digunakan kepala miosin untuk melakukan gerakan menarik filamen aktin ke arah tengah sarkomer. Setiap kali ATP dipecah, kepala miosin dapat melepaskan diri dan kembali berikatan dengan aktin untuk siklus kontraksi berikutnya. Tanpa ATP, kontraksi tidak dapat berlangsung dan otot akan mengalami kekakuan. Kelelahan dan adaptasi otot. Kelelahan otot terjadi saat otot tidak mampu berkontraksi maksimal, meskipun masih mendapatkan rangsangan saraf. Kondisi ini biasanya muncul setelah otot bekerja dalam waktu lama atau melakukan aktivitas berat secara berulang. Penyebab dari kelelahan otot antara lain kekurangan energi, terutama berkurangnya cadangan ATP yang dibutuhkan untuk kontraksi. Selanjutnya ada penumpukan asam laktat.
Penumpukan asam laktat akibat metabolisme anaerob dapat menurunkan pH otot sehingga mengganggu kerja enzim dan proses kontraksi. Selanjutnya ada kurang oksigen. Kurangnya oksigen menyebabkan sel otot tidak mampu menghasilkan energi secara optimal. Kombinasi faktor-faktor tadi membuat otot kehilangan kemampuan untuk bekerja secara maksimal. Selanjutnya ada latihan teratur meningkatkan kekuatan dan ukuran otot. Otot memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi terhadap latihan fisik. Jika otot dilatih secara teratur, tubuh akan menyesuaikan diri dengan meningkatkan efisiensi kerja otot. Adaptasi ini mencakup peningkatan jumlah dan ukuran serabut otot. Akibatnya, otot menjadi lebih kuat dan tidak mudah lelah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi fisiologi otot. Otot merupakan komponen penting dalam sistem gerak manusia yang bekerja melalui mekanisme kompleks. Kerja otot melibatkan struktur mikroskopis, sistem saraf, serta energi metabolik. Pemahaman fisiologi otot dapat membantu kita memahami bagaimana tubuh bergerak dan beraktivitas, beradaptasi terhadap aktivitas fisik. Dengan menjaga kesehatan otot, manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal. Oleh karena itu, fisiologi otot menjadi materi penting dalam pembelajaran biologi dan kesehatan.